let me do that. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Di sini saya ingin menjelaskan kepada teman-teman mengenai uji T dan uji F dalam analisis linier berganda menggunakan aplikasi SPSS. Semoga video ini bisa membantu teman-teman yang masih merasa kebingungan untuk menguji menggunakan aplikasi SPSS. Oke, sekarang kita lanjut ke penjelasannya. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di tabulasi data yang akan diuji. Nah, di sini sebagai contoh saja teman-teman, saya membuat data ini ada dua variabel yang bebas dan satu variabel yang terikat. Di sini terdapat 20 jumlahnya itu terdapat 20 data. Lalu desain jersey sebagai X1, bahan jersey sebagai X2, dan kualitas jersey ini sebagai Y1 atau variabel yang terikat. Nah, dari data ini kita bisa membuat 3 hipotesis. Yang pertama ini desain jersey. Hipotesis yang pertama ini desain jersey dapat berpengaruh terhadap kualitas jersey. Itu hipotesis yang pertama. Lalu hipotesis yang kedua ini bahan jersey dapat mempengaruhi kualitas jersey. Nah, lalu yang ketiga ini yaitu bersama-sama antara desain jersey dan bahan jersey ini dapat mempengaruhi kualitas jersey. Nah, jadi di sini kita bisa membuat 3 hipotesis dalam analisis uji T dan uji F linier berganda. Oke, mungkin kita langsung lanjut aja ke SPSS-nya. Oke teman-teman, sekarang kita udah ada di aplikasi SPSS. Nah teman-teman boleh langsung copy paste aja data yang teman-teman tadi udah buat. Nih contohnya seperti ini. Teman-teman langsung copy paste aja blok, Ctrl C, lalu teman-teman pindahkan ke SPSS, Ctrl V. Oke. Dan data teman-teman ini udah masuk ke aplikasi SPSS. Nah tapi ini nama-namanya ini kan belum benar ya, kan masih ada var 01, 02, 03. Ini artinya variabel. Nah jadi teman-teman bisa langsung ke sheet variable view. Oke, di variable view, nah ini di name ini teman-teman bisa ngerubah nama variabel yang di atas itu. Nah tapi teman-teman ini merubah namanya tidak boleh menggunakan spasi karena tidak akan bisa. Contohnya seperti ini, X1, tidak akan bisa. Nah jadi untuk name variabel SPSS ini tidak boleh menggunakan spasi. Tadi data yang pertama ini adalah data X1, yaitu desain dari jersey tersebut. Nah lalu kita ubah X2, dan yang terakhir ini adalah data ketiga, ini adalah Y1 atau kualitas jersey yang dimiliki. Nah, oke, ini tetap di numbering saja karena data kita itu kan berupa angka ya. Lalu desimal di sini, berhubung data yang saya buat ini angka bulat ya, jadi saya tidak memerlukan angka di belakang koma. Maka dari itu saya hapuskan saja
desimal yang ada gitu. Sehingga angka yang muncul ini adalah angka-angka yang bulat. Nah, lalu ini di label ini teman-teman bisa menggunakan spasi, menamai variabel dengan spasi. Seperti tadi kan di Excel itu untuk X1 itu namanya adalah variabel desain jersey. Nah, untuk yang X2 itu adalah bahan jersey. Nah, Y1-nya adalah kualitas jersey tersebut. Nah, kalau sudah, teman-teman kembali lagi ke data view-nya. Nah, di data view ini teman-teman bisa dicek dulu data-datanya apakah sudah betul atau tidak. Lalu lanjut ke analyze. Nah, di analyze teman-teman langsung aja ke bagian regresi. Nah, di bagian regresi ini teman-teman pilih yang linear. Nah, teman-teman klik aja. Nah, di sini ada dependent dan independent. Seperti yang saya sudah jelaskan di awal, data dependent itu adalah Y1, yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. Namun, untuk independennya atau variabel bebasnya itu teman-teman masukkan ke independence. Nah, setelah teman-teman masukkan variabel-variabelnya, teman-teman langsung tekan oke aja. Nah, lalu akan muncul output pada SPSS dan muncul 4 tabel di regresi ini. Yang pertama itu ada variabel enter, lalu ada model summary, ada ANOVA, dan ada tabel koefisien. Nah, sebelum teman-teman membaca atau menganalisis tabel yang sudah keluar ini, saya akan memberitahu teman-teman mengenai dasar pengambilan keputusan dalam regresi linear berganda. Nah, kita langsung pindah dulu ke board. Oke, jadi ini adalah dasar pengambilan keputusan untuk uji T dan uji F. Sekarang kita baca dulu ya teman-teman untuk uji T. Nah, yang pertama ini, jika nilai sig lebih kecil daripada 0,05 atau 5%, atau nilai T hitung lebih besar daripada T tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Nah, lalu jika nilai sig lebih besar 0,05 atau nilai T hitung lebih kecil daripada T tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Nah, lalu kita baca juga di sini dasar pengambilan keputusan untuk uji F. Nah, yang pertama, jika nilai sig lebih kecil daripada 0,05 atau 5%, atau nilai F hitung lebih besar daripada F tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Nah, yang kedua, jika nilai sig lebih besar daripada 0,05 atau nilai F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Nah, kita kembali lagi ke SPSS ya teman-teman. Kita buka aja outputnya ini. Nah, untuk outputnya, untuk mencari uji T dulu, kita lihat aja ke tabel koefisien. Nah, di sini kita fokus dulu aja ke bagian sig. Nah, pada X1 atau desain jersey ini terlihat bahwa nilai sig-nya itu sebesar 0,944. Artinya apa? Artinya nilai sig ini lebih besar dibandingkan 0,05. Nah, maka
tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Nah, tapi kita lanjut dulu aja sebelum kita ke T-tabel. Memperbandingkan T hitung dengan T-tabelnya. Kita lanjut dulu untuk X2, yaitu bahan jersey. Nah, bahan jersey di sini nilai sig-nya itu 0,320. Yang artinya sama juga bahwa nilai sig tersebut lebih besar dibandingkan 0,05, atau bisa diartikan itu tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Nah, dari dua variabel X1 maupun X2 ini menggambarkan bahwa tidak memiliki pengaruh terhadap variabel Y. Nah, untuk memastikan, maka kita bisa melihat pada nilai T hitung dibandingkan dengan T-tabel. Nah, sebelumnya kita cari dulu T-tabelnya. Nah, untuk T-tabel ini teman-teman bisa searching aja di Google distribusi T-tabel. Nah, di situ teman-teman bisa cari. Nah, ini merupakan salah satu contoh persentase distribusi T-tabel yang saya dapatkan dari Google ya. Teman-teman bisa cari aja di Google, banyak kok. Nah, teman-teman fokus pada yang bawah di sini karena kita menguji data dua arah. Nah, ini kita fokus pada 0,05 karena persentase kita itu sebesar 0,05 atau 5%. Nah, lalu di DF ini kita cari pada jumlah data yang kita miliki. Nah, ini tuh ada rumusnya teman-teman. Rumusnya itu N dikurangi K. Nah, untuk K itu adalah jumlah variabel yang kita lakukan analisis. Nah, jumlah variabel kita tuh kan ada 3 ya, X1, X2, dan Y1. Nah, jadi kita ini dari total N-nya itu sebesar 20 dikurangi 3, maka 17. Nah, 17, pada nomor 17 lalu kita carilah yang sejajar dengan 0,05 atau 5%, yaitu nilainya sebesar 2,109. Nah, jadi didapatkanlah nilainya bahwa T-tabelnya itu sebesar sekian. Nah, setelah itu teman-teman kembali lagi ke SPSS, lalu lihat pada T-tabelnya pada bagian T di sini. Nah, pada bagian T ini kita lihat bahwa hasilnya itu untuk X1 atau desain jersey itu sebesar minus 0,071 gitu. Yang artinya lebih kecil. T hitung lebih kecil dibandingkan T-tabel ini. Oke, berarti T1 untuk X1 itu valid, bisa dibilang valid ya, karena dari nilai sig juga lebih besar dan nilai T hitungnya lebih kecil dibandingkan T-tabelnya. Nah, lalu kita cari yang ke X2. X2 itu adalah bahan jersey. Nah, bahan jersey-nya ini nilainya sebesar minus 1,025. Jika dibandingkan, maka sama, hasilnya adalah lebih kecil dibandingkan T-tabel. Nah, maka untuk X2 juga bisa dibilang valid. Nah, berarti dalam uji T ini X1 maupun X2 itu tidak memiliki pengaruh terhadap variabel Y. Nah, sekarang kita lanjut dulu ke pengambilan keputusan di uji F. Nah, uji F juga sama ya teman-teman. Kita lihat dulu, kita kembali ke SPSS. Nah, di SPSS ini teman-teman bisa langsung aja lihat ke nilai sig-nya. Nilai sig-nya juga sama pada tabel ANOVA ya teman-teman. Nah, pada tabel ANOVA nilai sig-nya itu 0,600. Nah,
artinya nilai C itu lebih besar dibandingkan 0,05 gitu. Nah, berarti variabel X ini tidak memiliki pengaruh terhadap variabel Y. Nah, lalu untuk memastikan, teman-teman bisa melihat juga pada F-tabel. Nah, F-tabel juga kurang lebih sama seperti T-tabel tadi. Cuma teman-teman cari juga tabel untuk F yang khusus untuk uji F gitu. Nah, ini juga nih ada rumusnya K dikurangi 1, yaitu berarti kita 3 dikurangi 1 sama dengan 2 ya di sini ya, teman-teman. Kita fokus saja di baris ini. Lalu N dikurangi K dikurangi 3 berarti pada 17. Ini 17 yaitu sebesar segini ya, 3,592. Nah, jadi nilai F tabelnya itu sebesar segini. Kita lihat nih pada F. Nah, nilai F-nya itu sebesar berapa tuh? 0,527. 0, artinya nilai F tabel F hitung juga lebih kecil dibandingkan F tabel. Maka bisa kita katakan bahwa uji ini valid, bahwa variabel X ini tidak memiliki pengaruh terhadap variabel Y. Nah, jadi kesimpulannya yang bisa teman-teman ambil, teman-teman tinggal menginterpretasikan hasil analisis ini berdasarkan dasar pengambilan keputusan pada uji T dan uji F gitu. Nah, mungkin kita bisa bilang bahwa X1 yaitu desain jersey dan bahan jersey ini tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas jersey. Nah, mungkin segitu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Ya, oke teman-teman, mungkin hanya sekian yang bisa saya jelaskan mengenai uji T dan uji F pada regresi linear berganda. Nah, maka dari itu saya meminta maaf apabila yang saya jelaskan ini masih banyak kekurangan dari saya pribadi. Mohon maaf. Terima kasih, dan jangan lupa teman-teman untuk like dan komen boleh ya. Untuk teman-teman yang masih kebingungan, teman-teman boleh langsung aja tanya di kolom komen. Jangan lupa teman-teman juga harus subscribe, oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.